Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca kalena dhamma sawana eka mangalam mukhamam ti. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yaitu Namo Buddhaya. Kesempatan hari ini, ya saya berterima kasih kepada Tuhan Langsung ya, yang sudah mungkin minta jatuh menggunakan dulu dalam hari ini ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik apa? Ada topik ya? Waisak Ya. Oleh ada Tuhan, bahasa. Kita meditasi aja oleh Tuhan. Oke, baik. Kita akan bahas hari ini dan kita akan mengadakan ya upacara besar Waisak. Ya, kurang lebih 2 minggu dari hari ini yaitu adalah Waisak. Tanggal 12 Mei nanti kita sebagai umat Buddha ya harus bertanya dan kita harus menemukan bahwa Sang Buddha datang di dunia ini membawa manfaat yang banyak buat diri kita. Banyak kan? Kalau Anda sekarang bertanya beragama Buddha berapa lama? Nah, dari kecil, oke. Yang lain, kamu berapa lama? Sorry ya, kalau saya suka tanya ya, jangan takut, benar kan? Ya, kamu berapa lama kalau udah? Dari kecil, kalau ngomong pasti dari lima ya. Kebanyakan dari kita beragama Buddha dari kecil, ya kan? Kalau saya dari kecil juga, cuma waktu itu di Manado sekolahnya lain, jadi ya bolak-balik kalau gitu ya. Nah, pada saat Anda beragama Buddha, yakin sama Buddha? Oh, kata saya yakin sama Buddha. Oh, bukan muslim kan? Ada Buddha, coba lihat lagi. Kalau mau ada, coba sampai yakin sama Buddha. Itu Buddha kita ya. Kalau ditanya, dia kalau disuruh meditasi, kalau mau meditasi, berarti tahu dia mau dalam kita setelah meditasi, mereka mengatakan kalau mau bilang itu adalah kesamaan dia, ya kan? Betul atau benar? Benar kan? Sekarang, kalau ada yang sudah punya keyakinan sama Sang Buddha, sekarang bertanya, siapa di sini? Dan sudah yakin sama Sang Buddha dan saya bisa masuk surga. Generasi-generasi kita banyak yang pindah haluan. Kenapa pindah haluan? Papa mamanya di sini gak yakin. Oh, kan? Betul kan? Coba kalau ada dari anak ya, ada dari anak Anda, coba tanya, Pak, kita agama Buddha masuk surga gak sih? Masuk. Terus Anda jawab, gak tahu. Kasih nggak kira-kira? Nah, Ya, sekarang kalau bilang, dia coba, apa itu coba? Nah, kata dia ngomong, sebenarnya coba kalau tanya ke ibu yang lain. Dah, soalnya tanya, habis soal ibu aja. Ya kan? Sekarang mau coba tanya kepada Anda, yakin nggak Anda masuk surga? Di mana masih jauh?
di Bali itu ada di misalnya di Borobudur, jauh, tapi bisa nggak kita sampai minimal ke Bekasi dulu? Nah, Bisa nggak? bisa. Kalau ke Bekasi Anda nggak bisa sampai, bagaimana yang ke Borobudur? Itu nggak sih? Ya kan? Kalau Bekasi Anda nggak nyampe di Borobudur bisa nyampe. Ya, kalau karena itu sekarang mau tanya dulu, siapa di sini ya? Mau saya orang muda, saya yakin bisa surga. Baru satu. Yang lain, ini dari tadi ada bilang 100 orang yang tanya siapa kalian yang ngomong yang lain. Dari 100 cuma satu masuk surga. Yang lain? Ke surga. Nggak ada. Oke, sekarang kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita mesti punya cita-cita dulu, betul nggak? Kalau kita mau pergi ke Singapura, kita harus pengen dulu, ke Singapura baru kita mau berusaha di tiket, betul nggak? Sekarang, contoh, siapa di sini yang mau masuk surga? Yang mau doang. Yang pengen, kan harus ada itu dulu kan? Kita sudah lihat nih, Singapura begini, saya kumpul duit buat di tiket supaya bisa ke sana. Nah sekarang Singapura itu apa ke surga? Siapa yang mau ke surga? Banyak ya. Yang mau pergi sekarang? Hah? Yang mau pergi sekarang? Gak mau. Oh, di sana enak, rumahnya bagus, emas, berlian, mukanya glowing semua, nggak ada yang tua, nggak ada yang mau. Nah, itu cuma satu yang mau. Padahal kalau setiap kali diskusi sama Bante, aku Bante pusing. Anak bikin pusing, suami bikin pusing, istri bikin pusing, toko bikin pusing, ibu semuanya bikin pusing, sampai aku bikin pusing. Tapi kalau suruh pergi, nggak mau pergi semua ya. Oke. Nah sekarang dari semua yang sudah pengen, siapa yang sudah yakin selain Romo? Saya sudah beli tiket, saya sudah yakin bisa kumpul duit pergi ke Singapura. Bapak sudah yakin bisa ke sana. Aduh, gawat juga ya. Katanya agama Buddha dari kecil. Bagaimana pertanyaannya? Siapa yang baru bertemu Buddha satu hari ini? Nggak ada. 1 tahun ini. Kalau nanti peneliti ya, jadi nanti mesti tahu. Nggak ada. 2 tahun bertemu Buddha. Berarti memang kita ada yang pertama ya. 2 tahun aja yang nama. 3 tahun bertemu Buddha. Nah itu. Berarti kan ada kecil semua rata-rata. Dan dari sini semua ada yang yakin masuk surga. Pertanyaannya, kenapa you gak yakin? Betul? Diresa. Kalau diresa itu urusannya dengan ibadah, bukan dengan surga. Kebalikannya belum tentu. Sudah jadi pasukan orang nanti masih belum tentu. Apa lagi? Kenapa saya tahu ibu perlu kemana-mana sesungguhnya? Sering ketemu. Masa sudah sering ketemu masih belum yakin ya? Yang lain? Ini umat Buddha ya. Semua wihara ternyata sama. Kalau ditanya, kenapa? Pura-pura tutup mata, pura-pura begini, ya kan? Kalau suruh meditasi, mau kabur, mau pulang, mau toilet, itu kita. Ya. Makanya tidak ada yang punya keyakinan kalau kita tidak pernah bertanya, kalau kita tidak pernah membaca, kalau kita tidak punya praktek, kita tidak akan punya keyakinan. Hari ini Bante cuma mau cerita, ya, kenapa
hari ini kita semua bisa ke surga. Mau nggak? Oh, Mau, saya jangan nanti pakai nanti kalau doain saya ya. Benar. Waktu pakai dana ada yang datang, waktu COVID ada yang datang. Nanti kasih tahu saya punya cucu ya. Bajunya emak belum dimakan. Ayo, nah itu pusing ya. Jadi sekarang kita punya tips bagaimana kita pergi ke surga. surga. Ya. Nah sekarang kalau Anda bilang surga itu susah, itu bilang surga itu susah. Susah, kalau masuk surga itu susah. Saya kan bilang susah. Oke, satu. Yang lain? Ini bingung dengan PDKT. Tanya siapa yang masuk surga nggak ada tangan. Siapa yang merasa susah nggak ada tangan. Siapa yang yakin nggak ada tangan. Terus mau apa? Maunya jelasin doang yang masuk surga nggak ada waktu itu ya, nggak ada. Jelasin doang masuk surga nggak bisa. Tetapi kita harus punya faith, punya keyakinan, kata lain saja supaya Anda bisa pergi ke alam surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mengingat bahwa waktu beliau berkata Panina. Nah, kita sekolah minggu kita kupas ya. Jadi kalau Anda akan ke sekolah minggu pasti tidak bisa jawab. Ketika Siddhartha masih muda, Siddhartha kemana-mana perginya menggunakan seekor kuda, ya kan? Waktu itu bukan alpa, jadi pakainya kuda, ya. Kudanya bernama kuda Kantaka. Kantaka. Kuda Kantaka. Ketika Siddhartha sedang keluar dari istana, Siddhartha bilang, istana begini-begini aja, ya, biasa-biasa aja. Akhirnya Siddhartha sadar bahwa, saya mau mencari obat supaya tidak ada lagi orang tua, orang sakit dan orang mati. Jadi Bapak Ibu, nanti potong sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang kuda bilang, ngapain pakai sama kuda? Kuda kan sudah di mana, sudah nggak bisa tolong kita, itu salah ya. Siddhartha dia dari alam surga itu kita, dia jadi manusia. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kamu, untuk saya, dan untuk kita semua. Kalau dia sudah di alam surga, terus dia nggak pikirin kita, mau ngapain datang ke India? Ya kan? Saya nggak pernah ke India. Nggak pernah pergi ke India. Waduh, harus ke India ya. Kalau baca dari kanan di India, nah, nanti pergi sama orang masuk katanya mau pergi. Ya, di India, ya kan, sering apa kalau Anda lihat makannya begitu-begitu, tapi itu enak apa itu ya. Anda bayangkan seorang yang ada di dalam surga mau turun di tempat yang seperti itu. Oke, ketika dia menjadi seorang raja, pangeran, beliau 24 jam musik, 24 jam makanan enak, 24 jam pelayan. Kalau panas, tinggal masuk ke istana musim panas, dingin masuk ke istana musim dingin, hujan masuk ke istana musim hujan. Coba kurang apa? Kurang apa jelas aksinya Siddhartha kalau kita. Kalau dia bilang, Pak Buddha sudah meninggalkan kita. Ya. Nah kemudian ketika beliau meninggalkan istana, beliau pergi dengan kuda sampai di Sungai Aroma. Ini ingat ya, nanti ada saya tulis. Sampai di Sungai Aroma, kemudian Siddhartha melepaskan semua baju-baju pangeran dia, semua cincin semua dilepas, kasih ke kanan, bawa pulang ke papa saya. Di situ kuda Kantaka sedih. Di dalam cerita
sampai mendekati Kapila Wastu, gunakan kata kemudian saya tahu kan ceritanya. Enggak. Gunakan kata kemudian meninggal. Setelah dia meninggal dia kemana? Dia pergi ke alam surga. Pernah dengar ceritanya? Enggak. Tapi pernah dengar? Bapak-bapak, pantas yang banyak yang masuk surga. Sekarang Bapak Ibu, kalau Anda sudah dengar cerita ini, saudara, siapa yang lebih hebat dari kata-kata? Siapa yang lebih hebat daripada seekor kuda kata-kata? Oh, berarti kata-kata lebih hebat dari Anda. Kata-kata kuda loh, bukan manusia. Kata-kata nggak bisa baca cerita loh, Anda bisa. Kata-kata nggak bisa bertanya, Anda bisa. Kata-kata nggak bisa menjalankan sila, Anda bisa. Dan kata-kata belum pernah menjalankan dhamma dan Anda sudah. Masa kita kalah sama kuda kata-kata? Setelah dari acara ini nanti kita kirim foto kuda kata-kata ke Cikipung, ya. Tempel di PT. Jangan kalah sama kuda. Masa kuda masuk surga berkada? Makanya jangan pergi dua terus ya. Jangan pergi duduk terus. Nah itu, tapi kalau masuk surga ya. Jadi ini yang pertama. Dan yakin dulu Anda lebih hebat dari kuda. Dan yakin dulu, oh masa saya kalah sama kuda berarti gimana sih? Udah. Oke. Yang kedua, pernah dengar nggak? Kodok masuk surga. Pokoknya kalau yang nanti pertemuan pertama 3 kali. Pernah dengar nggak? Kodok masuk surga. Belum. Yang saya dengar apa? Kodok masuk panci, jadi suke ya. Di Sawati, di Taman Jeta, di Anak Nasa Pindika. Di sana Sang Buddha sedang berceramah seperti ini di malam hari. Kemudian ada seekor kodok, ya. Dia mendengarkan dharma itu dengan saksama. Setelah ceramah selesai, lantas semua bubar kan? Semua bubar. Nggak sengaja kodok ini tertusuk sama tongkat seorang petani. Nggak sengaja. Saat itu udah tahu bahwa di sini lagi muncul sosok dewa yang baru. Maka Sang Buddha pakai kekuatan batin. Sang Buddha bilang kepada dewa yang baru, tunjukkan diri kamu. Terus muncullah satu sosok cahaya yang sangat terang. Kenapa kalau kita baca Manggala Sutta artinya kok muncul cahaya yang sangat terang? Logikanya Bapak Ibu jangan dulu dalam kesorot. Itu ya. Jadi kalau baca Sutta, bagaimana sih cahaya terang? Anda harus pikir di sana hubungan, nggak ada lampu sorot, ya. Jadi begitu ada satu cahaya muncul, terang banget ya. Terang banget, apalagi itu cahaya dari seorang dewa. Cahaya yang biru terang, kemudian Sang Buddha tanya, siapa kamu? Oh, saya seorang dewa di alam satu Mahanadika. Apa yang menyebabkan kamu lahir menjadi seorang dewa? Karena saya mendengarkan dhamma. Kemudian, tadi kamu di mana? Tuh di situ. Jadi dari sektor kodok. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara sedang siapa yang baru pertama kali hari ini berbicara? Baru pertama kali? Tidak ada. Siapa yang 1 tahun, 1 bulan minimal 2 kali kan berbicara? Ada nggak? Ada. Ya 3 kali. 3 kali. Yang setiap kali nggak pernah bonus absen. Oke. Sekarang sampai mau tanya, masa kalah sama kodok?
Ya kan? Kalau baca ceramah sekali masuk surga, kok kamu enggak? Berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan kita. Bukan nggak ada banyak. Sekarang kita bertanya supaya membuktikan Anda salah. Ya kan baca benar. Karena itu maka sudah survei kemana-mana ya. Sekarang kita bertanya. Ceramah minggu lalu tentang apa? Ceramah yang datang minggu lalu ya, siapa? Ayo. Kok nggak boleh katakan? Oke, satu ya. Ceramah minggu lalu tentang apa? Hah? Tentang Pancasila. Oke. Yang datang 2 minggu lalu siapa? Nggak ada yang datang? Oh, nggak ada bulan lalu sama-sama kita mengenal yang datang minggu lalu ya. 2 minggu lalu ceramahnya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Maka kasih hadiah tuh, yang paling besar. 2 minggu lalu. Baiklah. 1 bulan lalu, apa lagi Bapak? Ya kan? 1 tahun lalu. Ini yang menyebabkan kenapa Anda bisa masuk surga adalah menanyakan ceramah. Karena pertanyaannya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang masih ingat orang yang pinjam uang sama Anda 100.000 1 tahun yang lalu? 1 tahun yang lalu masih enggak? Hah? Tahu rumahnya? Namanya? Kalau bayangin sekarang masih kebayang enggak? Nah, itulah yang menyebabkan mengapa you in suffering. Kenapa Anda menderita? Itu yang disebabkan. Sampah disimpan lama-lama. Yang bagus yang disimpan. Kan sama gaji kalau boleh lupa. Kalau dipelihara lupa. Betul kan? Oh, sudah dengan ceramah ketawa-ketawa dengan apa? Selesai satu dengan kan kalau lupa nanti keluar pelihara ditinggalin di sini per 1 juta mengalami aja dengan itu nanti. Tetapi sampah 100.000 masih ini. Orang ngomongin apa masih simpan. Orang pernah nyinggung perasaan masih di simpan. Sifatnya dalam-dalam, kayak karena suka kan seperti harta yang disimpan dalam-dalam. Itulah yang menyebabkan you in suffering. Itu yang menyebabkan kita menderita. Damai yang kita pada awal dan akhir tidak disimpan, tidak dipraktekkan. 1 minggu sudah lupa. Yang jelek-jelek kita ingat terus. Oke. Oh, berarti jelek banget, tidak apa-apa. Karena Bapak sudah survei, sudah berapa wihara ya. Pertanyaannya sama dan jawabannya sama. Jadi saya merasa kecewa. Kita setiap minggu nanti ceramah. Sudah ceramah capek-capek, lupa. Ya kan? Kenapa mesti latihan ceramah? Oh, biar rame. Kalau mau rame pasang orang saya yang latihan ceramah. Itu lebih rame kan? Begitu Bapak Ibu ya. Kita sebelum berceramah kita mesti baca, kita mesti riset apa yang kita mau sampaikan, kita mesti tanya, oh di sini yang dengerin orang apa, usia berapa supaya nyambung. Sudah ceramah capek, lupa. Gitu ya. Makanya kita harus ubah kita punya sifat. Dalam hal ceramah, kalau Anda sudah mendengar kata orang aja bisa masuk surga gara-gara ceramah, masa pulang kagak. Oke, ya, ini yang kedua. Nggak menyinggung ya, maaf ya kalau ada singgung. Yang ketiga adalah yang ketiga. Sudah kebayang nggak? Yang ketiga sudah kebayang apa? Kelelawar. Nah, sudah dengar belum kelelawar masuk surga? Belum.
Belum pernah dengar? Aduh, kalau nanti datang tahun depan, kalau datang tahun depan ya, masuk sungainya lama nanti. Yang ketiga adalah kelelawar. Kalau di kampung Bante, di Manado, kelelawar itu masuk panci, ya, jadi panci rica-rica. Tetapi dalam agama Buddha, kelelawar itu bisa masuk alam surga. Di satu ketika di masa sebelum Buddha Siddhartha, ya, sebelum Buddha pertama, Buddha yang lampau, terdapat dua orang Bante. Mereka tinggal secara tetangga, tinggal di gua. Setiap hari mereka berdua ini mengulangi abhidhamma, ya, abhidhamma. Kusala dhamma, apa yang kata dhamma itu yang diulang sama dua Bante ini. Lantas di dalam gua ada sekitar 500 kelelawar. Ketika Bante membacakan doa, mereka semua tenang, mereka semua diam. Di akhir hidup mereka semua 500 kelelawar itu mereka lahir di alam surga. Bapak Ibu Bapak masuk surga. Gampangnya, siapa di sini yang bisa baca parita? Berarti bisa semua kan? Bisa baca parita. Masa Bapak Ibu kelelawar bisa baca parita enggak? Bisa. Nggak bisa, ya. Makanya kalau kita mendengar tiga yang tadi, kuda, kodok, kelelawar, kalau kita kebaktian harus on time. Karena kenapa? Kebaktian dari baca parita, meditasi, mendengarkan ceramah, ini semua mengkondisikan Anda supaya Anda bisa lahir di alam Surga. surga. Betul apa benar? Betul. Kamu senang, ya? Kalau senang, oh berarti suruh orang tua on time. Itu adalah reason kenapa kita harus punya disiplin. Ya, jadi kalau Anda sudah dengar tiga ini, Anda bandingkan dengan kualitas Anda. Sekarang Anda tanya, siapa yang sudah yakin masuk surga? Siapa yang lebih yakin dari yang tadi? Kalau tadi kan masih begini, antara dia enggak. Sekarang, cuma tiga ini bisa lah. Bisa belum? Yakin? Yakin. Oke. Jadi habis ini kalau baca tahun depan, kalau baca tanya siapa orang muda baru? Siapa orang muda baru? Ya kan? Begitu ya. Kasih aja anak kita, orang kita, mak bisa masuk surga enggak? Jangankan mak, kuda aja masuk surga. Beda nggak jawabannya? Beda. Coba kalau enggak. Kalau nggak tahu hari gini, nggak tahu, ya kasihan ya kita. Ya kan? Kalau besok sekarang, Pak, bisa nggak kita masuk surga kalau muda? Jangankan Papa, kodok aja bisa masuk surga. Beda nggak? Beda. Beda. Beda caranya kita menjawab. Oke? Nah sekarang, Bante, kalau kita mau masuk surga, ya kan? Surga itu bagus, oke. Nah sekarang Anda sudah punya keyakinan. Kalau Anda mau pergi yang lebih tinggi, kan tadi sudah sampai Bekasi ceritanya. Betul kan? Ya namanya promosi. Boleh dong? Kan semua juga promosi. Promosi gampang atau susah? Gampang. Pokoknya beli 1, dapatnya 3. Masuk surga bisa. Sekarang kan nanti masih mau pergi Borobudur bagaimana? Oke. Sekarang kalau Anda mau pergi ke Borobudur, you harus tambah. Apa yang harus tambah? Practice dhamma. Seperti apa yang sudah diajarkan kepada kita. Kalau kita di dalam Dhamma Nusati, ya, umat Buddha kalau Dhamma Nusati cuma tahu apa katanya. Oh, ehipasiko, betul kan? Ya, umat Buddha paling pintar kalau suruh ehipasiko. Agama Buddha bagaimana membuktikan ehipasiko? Nah,
Ya kan? Kalau Bapak Ibu kita nggak pernah coba, kira-kira kita akan bilang ini bagus atau tidak? Batu di kan belakang ambil aja gitu. Sekarang yang kedua, Dapat tulisannya kayak gitu. Di belakang ada. Ambil aja. Sekarang kita misalnya Pilih. ini ada teman kan? Hah? Ada teman. Oke. Live apa enggak? Tidak live, oke. Saya mau nomor 2. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita disuruh jualan ini aqua misalnya, kalau kita disuruh jualan aqua, ini bagus, minum ini sehat, minum ini panjang umur, minum ini awet muda dan semua. Iya, buat duduk. Enggak, ini buat nyender. Iya. Bagaimana kalau tahu? Kamu pernah minum? Itu bagaimana dengan sehat? Nah, buat nyender. Tetapi siapa di sini yang pernah minum aqua? Ketika Anda sudah pernah minum aqua, kemudian ketika Anda misalnya ke kampung atau kemana gitu ya, ketemu orang yang pernah minum aqua, Anda akan bilang, beli aqua aja itu bagus, betul kan? Itu bagus, kenapa? Gua pakai, betul? Branding itu akan naik kalau usernya banyak, kalau usernya pakai, kalau usernya kasih testimoni. Kalau kita nggak pernah pakai, kita nggak bisa bilang itu bagus. Kalau Anda sudah belajar mengenai sila, terus Anda nggak pernah latihan di rumah, itu akan ketika orang tanya sila itu bagaimana? Ya nggak tahu, susah deh. Pokoknya nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi nggak tahu. Jadi itulah pentingnya kita edukasiko. You sudah datang melihat dan berpikir dengan diri sendiri. Karena dharma akan masuk menyerap dalam batin masing-masing. Ketika masuk ke dalam batin masing-masing, kita akan bisa berani berbicara sama orang. Kita bisa berani memberitahu kebenaran kepada orang. Dan kita bisa memiliki keyakinan dan kita percayakan kepada dharma itu sendiri. Sudah kan? Jam berapa? Oh, masih ada jam lagi. Itu ada jemnya itu. Berikutnya, yang kedua, opana hiko. Opana hiko berarti adalah ketika Anda mulai mempraktekkan dhamma, lantas Anda akan mempunyai suatu experience, satu pengalaman yang pengalaman itu akan menjadi suatu keyakinan yang baru kepada Anda. Contoh, waktu Bapak kecil di Manado ya, kalau Bapak sakit pergi ke kelenteng, sampai di kelenteng makaku kan, makaku, kemudian ditambahin air, terus minum, sembuh nggak? Sembuh nggak? Sembuh nggak? Minum. Saya minum sembuh. Besok kalau sakit lagi ke dokter atau ke kelenteng? Suntai. Kenapa? Karena Yakinan. Karena keyakinan. Kenapa itu keyakinan? Karena kita sudah coba. Itulah opana hiko. Sudah coba belum? Dharma ini di rumah. Bagaimana mau coba? Pulang dari sini sudah lupa. Harus dicoba Bapak Ibu. Ini apa lagi Bapak? Waktu Bante TK, Bante waktu itu umur 5 tahun. Di sekolah diajarkan, Fik, kalau lu butuh sesuatu, lu ada masalah sesuatu, lu berdoa. Maka
Saya ingat, oh guru saya tadi bilang apa? Betul. Akhirnya, saya tinggal sendiri di sekolah di kelas. Guru saya sudah pulang. Saya berdoa. Dalam nama hujan berhenti. Lima menit dari doa hujan berhenti. Nggak yakin apa saya? Ya kan? Nggak yakin apa saya? Tapi jadi pakai doa. Itu. Setiap ada masalah setelah itu saya pasti. Setiap ada masalah dari situ saya pasti. Nggak pernah putus. Kenapa? Setelah saya baca dalam sakit, oh karena itu. Waktu saya pertama kali pelihara, waktu SMP ya, waktu TK sampai SMP lah, SMP kelas 1 kelas 2 ya, sekolah minggu di tempat lain, ya. Setelah SMP kelas 3 ya, jadi pelihara. Mulai belajar baca Al-Quran. Saat baca Sang Sakit, ya, Ahuneo, Nakirneo, dan itu dari malam itu terngiang-ngiang sampai besok pagi, nggak hilang telinga. Itu. Padahal waktu itu pertama baca Al-Quran, nggak pernah dulu baca Al-Quran. Waktu itu ya kayak ini. Kita ada SPD ya, SPD. Waktu itu cuma temenin mama ke wihara, gara-gara malam, jadi ada beberapa mama kasihan kan, nggak masuk ke wihara temenin. Terus baca itu, ada sesuatu yang aneh. Yang tadi bapak bilang, itu terngiang-ngiang sampai besok pagi. Baru di situ saya tanya ke bantainya, dan akhirnya ya mulai belajar agama Buddha. Sekarang apa yang sebenarnya related dengan yang pertama tadi? Sekarang kalau ada apapun, Bante juga ingat, oh ingat Buddha. Betul kan? Kalau saya ada masalah, ada struggle, ada problem, saya pasti Buddha tolong saya, ya kan? Buddha tolong kita nggak? Hah? Nah coba, Buddha tolong kita nggak? Kalau saya ada masalah, saya lihat Buddha dan Buddha cuma senyum sama saya. Oke, lanjutkan. Ya kan? Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kalau you punya masalah, you punya suatu kegalauan, baca Talita, jangan malas. Siapa di sini baca Talita tiap hari di rumah? Tuh kan, 1, 2, bayangkan ada 153, ya kan? Logikanya bagaimana Bante? Logikanya begini. Misalnya ini aqua, oke? Bante masukin ke tas. 10 aqua masuk ke tas. 1 Coca-Cola masuk ke tas. Jadi ada berapa totalnya? Oh bingung Bapak itu. Ulang ya. 10 aqua masuk di tas, oke? 1 Coca-Cola masuk di tas. Total ada botol. Hah? 11, oke, pintar ya. Saat Bante mau minum, Bante buka tas, langsung ambil. Menurut Anda, lebih gampang dapat Coca-Cola atau Aqua? Nah, karena Peluangnya lebih banyak. yakin. Coba pikir ulang. Pikir ulang. 10 Aqua, 1 Coca-Cola, totalnya 11 masuk ke dalam tas. Kalau Bante haus, buka tas, ambil dapatnya Aqua. Aqua.
Yakin? Kalau secara begini Anda pintar secara teori. Betul nggak? Pintar secara teori. Sekarang analoginya apa? Tas itu berarti kita semua. Aqua itu karena baik Anda. Coca-Cola yang hitam itu karena buruk Anda. Kalau Anda sering isi yang baik, analoginya apa? Ketika you ada masalah, you ada problem, you ada apapun, begitu keluar, Baik. baik. Kuijin keluar. Kuijin itu apa? Aqua. Ya kan? Kalau you gak pernah berbuat baik, baca balita, gak pernah di rumah, datang ke wihara acara jam 9, masuk jam 10, ya kan? Pas kebaktian cuma main telepon, terus apa lagi ngomong? Sekarang ada apa? Ya kan? Bagaimana ada karma baik di situ? Lagi minta segini makanya, ya kan? Gimana ada karma baik di situ? Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita sudah datang ke wihara, saya yakin susah dan gampang untuk Anda berbaik. Anda sudah melangkah dari rumah, berat. Tolong, sudah sampai di sini, jangan sia-siakan waktu sedetik pun. Ini investasi Anda. Pokoknya saya berjuang ke wihara, berat 2 jam, ikut sampai selesai, pulang. Supaya apa? 3K kalah dengan saya. Saya bisa lebih hebat dari 3K. Kuda, kodok, dan kelelawar. Jangan nanti Anda sudah di akhir hidup kita, terus Anda bilang, nanti tolong saya kalau masuk surga, kasihan kita Allah. Lebih kasihan lagi kalau satu surga sama 3K. Iya kan? 3K cuma dikasih loh, Anda harus keluar dulu. Betul? Lebih kasihan lagi ya. Jadi setidaknya step pertama aman, tetapi kita harus more than 3K. Oke? Jadi ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini sebagai kita untuk mencapai perayaan Hari Waisak. Saya harapkan semoga dari ini bisa menambah keyakinan kita terhadap Buddha dan saya. Bapak Ibu, kita harus ingat Sang Buddha, beliau juga manusia yang sama dengan kita. Kita manusia bukan? Beliau juga dulu manusia, bukan Superman. Kalau beliau bisa, kita juga bisa. Agama Buddha apa? Sang Buddha cuma bilang, saya datang ke dunia ini hanya untuk membangkitkan bodhicitta, membangkitkan nilai-nilai keluhuran Buddha, nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalam diri setiap makhluk. Cuma itu, tidak lebih dari itu. Ya, karena Sang Buddha tahu semua makhluk adalah Buddha. Makanya dia datang kasih contoh kepada kita semua. Inilah saya, inilah jalan, inilah next. Ayo cepat-cepat menjadi kebuddhaan. Ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa maju dalam agama untuk selama-lamanya. Sampai sekarang bahwa itu sesudah satu. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin yang terima kasih sebelumnya. Saya ada mau bimbingan tentang pandangan saya tadi. Sebenarnya dari kemarin saya perkenalnya di pas kalian proyek, cuma ini nggak dapat pertanyaan ini. Dan kita ada sempat ngomong katanya setahu saya tidak ada murid khusus secara doa itu cuma satu, semoga semua pun ikut bahagia. Nah, saya pengen penasaran maksudnya apakah sebenarnya kita tuh sebenarnya boleh meminta atau ngomong sesuatu di luar dari yang saya tahu juga semua tergantung dari karma kita sendiri. Itu sih. Terima kasih.
kita di dalam kerawannya adalah sabesata bawantu bukinata, artinya suaranya kecil banget, ulang, artinya Semoga semua makhluk hidup berbahagia. tapi yang artinya tiga kali, satu lagi, semoga Semua makhluk hidup berbahagia. yakin, yakin, benar nggak? Benar nggak? Oh, semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali mantan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali si A, kecuali si B. Itu kita. Jadi kita banyak berteori, tetapi prakteknya belum sampai di situ. Ya, maka itu adalah doa yang terbaik, yang paling tinggi. Tetapi itu harus ultimate. Ultimate maksudnya semua makhluk dan tanpa batas. Sekarang berarti kita masih manusia yang terbatas. Jenazah kita masih ada, semua kita masih ada. Terus, apakah kita bisa berdoa? Bisa. Apa yang kita doakan? Kita percaya bahwa karma itu betul. Karma akan setelah ditanam lalu ada buah. Betul nggak sih? Tanam cabai dapat cabai, tanam tomat dapat tomat. Kalau cabai dan tomat tanam sama-sama bagaimana? Jadi sambal. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menanam doa, kata-kata yang positif, pikiran-pikiran yang positif, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda akan positif. Ketika teman-teman Anda bilang, berarti saya ada masalah begini, apa yang Anda akan bilang? Jangan balik kamu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan. Di dalam cerita-cerita yang Bapak Ibu baca, itu terbagi tiga. Ada gata, itu syair-syair pujian, yang misalnya nama para gata. Puja gata, yang mengakoma, yang mengelola, itu gata. Ada yang kedua, sutta. Sutta-sutta ini adalah ucapan-ucapan Sang Buddha. Contoh yang dari buku Mahana Sutta, Karaniyametta Sutta. Mahana Sutta, bagaimana supaya Anda menjadi orang yang kaya dan penuh berkah. Jalan itu, ya kan? Tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan bijaksana, memiliki skill, menghormati orang tua, menyokong ayah dan ibu, itu bergaul. Itu kita harus jalankan. Yang berikutnya adalah parita. Parita ini adalah protection. Itu adalah perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari kilesa-kilesa kita. Contoh, di situ ada bojjhanga parita. Bagaimana kita melindungi badan jasmani kita dari 7 faktor pencerahan, ya kan? Lalu ada misalnya yang berikutnya setelah bojjhanga parita ada wadaka parita. Bagaimana Anda hidup dengan ucapan-ucapan yang benar dan lain-lain, ya. Nah, jadi dalam parita-parita itu banyak kata yang mengandung harapan-harapan kita, ya, harapan-harapan kita. Nah, jadi kalau kita berharap nggak apa-apa, kalau kita berharap nggak apa-apa. Tetapi yang harus kita punya sebagai orang Buddhis bahwa kalau kita punya harapan yang tidak tercapai, jangan putus asa. Try again, try again, try again. Seperti kamu lagi main Free Fire. Kalau kalah, main lagi sampai menang, sampai baterai habis, ya. Gitu, ya. Karena segala sesuatu kalau kita coba terus, lama-lama pasti akan berhasil. Selama Anda berdoa, selama Anda berdoa, yang harus kita kurangi apa? Adalah kita jangan berdoa demi kebencian. Semoga dengan nama baik ini you putus sama dia. Itu jangan, ya. Jangan berdoa untuk keserakahan. Jangan berdoa untuk keserakahan. Oh, semoga
saya mau buka toko, biar toko rame, mesti baca bilang, baca Jaya Manggala, baca 108 kali, toko lupa buka, gara-gara bacanya kebanyakan. Ya, kalau mau ini ada wadah, kalau mau usir hantu baca Karanayana Sutta. Sorry ya, Karanayana Sutta artinya bukan untuk usir hantu. Karanayana Sutta bagaimana kita melatih diri kita supaya memiliki belas kasih yang besar. Benar. Jadi ini semua adalah kita harus mengerti arti dari kata-kata itu. Ya, mungkin dicari contoh rumus kalau misalnya boleh bawa pulang. Jadi kata kita di rumah bisa baca artinya, ya, kalau kita renungkan, ini ya. Baik, mungkin dapat diberikan satu karya Maria untuk yang membawa pertanyaan. Udah waktu habis. Ya, baik. Ini cerita punya pertanyaan, saya rasa mewakili semua orang tua punya pertanyaan. Apalagi kalau ada yuk ke sekolah minggu, halo, ini orang konsistensi ke sekolah minggu, terus sudah nggak ada salahnya. Ketika kita tanya seperti itu, kami akan membuka bagusnya apa? Masalah literasi buku. Ya, memang literasi buku ini beda-beda. Karena ada beda translate, ya, kita harus pahami itu beda translate antara setiap penerbit buku. Kalau Anda menggunakan kata A akan A, B dan B dan C dan C. Contoh kata pencerahan. Ada kata-kata kebudayaan, kadang-kadang diartikan pencerahan, kadang-kadang diartikan penggunaan. Kadang-kadang diartikan penerangan sempurna. Ini baru kata kebudayaan. Ya, ini kita masih belum sama di dalam tata bahasa kita. Karena memang di dalam bahasa Pali dan Inggris itu dia cuma enlightenment. Nah, kita mau mengartikan kata kebudayaan itu dengan enlightenment itu saya masih jauh, masih lebih sempurna. Dan itu makanya kita belum fix di situ. Nah, yang kedua, ketika ditanya, apakah agama Buddha ini tepat buat kita? Kita jangan bilang yang penting kamu berbuat baik, karena semua agama tidak pernah mengajarkan kejahatan. Semua agama mengajarkan kita yang baik. Pentingnya kita sebagai orang tua adalah meningkatkan literasi kita, kemudian memberikan komunikasi dengan anak. Jadi kita bisa pelan-pelan mengajarkan dia. Misalnya contoh begitu, kita mengajarkan dia mengenai teori karma. Ya, ketika habis sebelum tidur, mungkin bisa baca Brahma Wihara, ya. Di bawah situ kan ada nama Yoni, nama Bantu, nama Pakistan. Di situ sudah jelas bahwa kita ini adalah orang yang terlahir dari karma kita sendiri, akan berhubungan dengan karma kita sendiri
mewarisi karma kita sendiri dan terlindung oleh karma kita sendiri. Apapun itu, karma baik maupun buruk, itulah yang akan kita warisi. Dan ini yang tidak ada dalam ajaran yang lain. Ya kan? Karena ajaran yang lain akan bilang semua dari anugerah. Cuma kita yang berarti bilang kita dari all self, kita boleh karma sendiri. Nah, berikutnya yang kedua adalah kita perlu ajaran kita mengenai riwayat-riwayat Sang Buddha. Kita bisa cerita mengenai ketika Sang Buddha mengajarkan para dewa, ya, mengajarkan para dewa. Memang Bapak Ibu nggak gampang kalau kita baca di Dikata secara langsung, itu pasti nggak banget. Tapi kita harus berusaha, literasi kita harus baca. Lalu yang berikutnya, Anda juga bisa ceritakan mengenai alat-alat tersebut ya. Ada di dalam Dikata itu ada namanya peta waktu untuk alat-alat peta. Kalau yang suka baca lupa judul-judulnya. Tapi ada yang khusus surga. Anda baca itu cerita ke dia. Oh, kalau mulanya di surga ini berbahagia begini. Kalau Anda mulanya di sini berbahagia begini. Itu ada di sini. Ya, jadi pelan-pelan kita akan kasih jawaban itu. Lalu yang ketiga, kita bisa kasih tahu bahwa Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Itu bisa kita kasih tahu. Ya, anak yang sudah mulai remaja, ya, mungkin kayak Leonardo di sini sudah bisa join. Kasih dia join kayak jenis worship atau band atau yang kalian project, biar mereka bisa memiliki aspirasi buat komunitas yang lebih besar. Itu bisa. Ya, itu. Intinya harus ada penguatan dari orang tua dan kemudian yang kedua komunitas. Karena komunitas ini ya 90% yang bergaul dia akan move on dari situ. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Ya. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin baik, mungkin setelah ini kita bernafas sekarang dulu, kita bersikap kembali mengenai untuk mengertinya kita kasih tepuk tangan yang meriah. Jangan tepuk tangan. Nanti kalau tepuk tangan lebih cepat lupa kalau ngomong. Ya kalau kita mendengarkan nama lebih cepat satu. Ya, dapat satu ya siapa yang disampaikan. Ya semoga kita bisa praktekkan dulu banyak satu. Satu. Terima kasih dan